Tes 1 2 3. Halo. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Tes 1 2 3 percobaan. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di podcast On The Spot Pengadilan Agama Bangli, dan pada podcast kesempatan kali ini kita dapat berkunjung secara langsung di kantor Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, dan telah hadir bersama kita Ibu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli bersama Ibu Nyoman Purnamawati SHMH. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, ngomong-ngomong, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli ini? Izin, saya menyapa dulu ya, Mbak ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mbak Ulan, kalau saya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum itu per tanggal 22 Maret 2022. Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Sebelumnya Ibu menjabat di mana Ibu? Saya sebelum di Kepala Bagian Hukum sebagai Kasubag Hukum Humas dan pemasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Kemudian berikutnya sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Setelah itu lanjut ke ditugaskan 2022 Maret di bagian hukum. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu karena kami diberikan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan ini, dan Ibu telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast On The Spot Pengadilan Agama Bangli. Langsung saja nggak Ibu? Ya. Seperti kita ketahui bahwa bagian hukum merupakan peranan yang sangat penting Ibu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau boleh tahu Ibu, apa saja tugas pokok dari bagian hukum di Sekretariat Daerah, khususnya di Setda Kabupaten Bangli ini Ibu? Baik Mbak Ulan, kalau dari organisasi bagian hukum itu berada di bawah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah itu adalah salah satu perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 13 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah. Kami di Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja, yaitu dengan Peraturan Bupati Bangli nomor 78 tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, bagian hukum sebagai salah satu unit kerja mempunyai tugas menjalankan program, yaitu program pemerintahan dan kesehatan rakyat. Di dalam program itu ada kegiatan dan subkegiatan. Kegiatannya adalah kami fasilitasi, konsultasi, dan koordinasi hukum. Jadi dari kegiatan itu ada subkegiatan yang terdiri dari 3 subkegiatan, yaitu 1 kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, yang dimana itu yang memfasilitasi perangkat daerah dalam menyusun perda, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, dan produk hukum daerah lainnya. Kemudian yang kedua, subkegiatan fasilitasi bantuan hukum. Bantuan hukum saat ini yang kami laksanakan itu baru sebatas bantuan hukum kepada pemerintah daerah
misalnya dalam penanganan perkara hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Ke depan juga karena kami sudah punya peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk bagi masyarakat miskin dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Jadi kami sedang menyusun instrumen-instrumennya dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum khususnya pada masyarakat miskin. Kemudian yang berikutnya sub kegiatan pendokumentasian hukum dan pengelolaan informasi. Di sana kami mengelola JDH termasuk perpustakaan yang ada di sini ya, kami ada perpustakaan hukum. Di sana kita mengelola dokumentasi hukum, kemudian mengelola dalam wujud sistem. Kalau kami namanya JDH, JDH Kabupaten Bangli. JDH tersebut telah terintegrasi dengan JDH nasional. Jadi berdasarkan Perpres 33 2012, pemerintah daerah, dan bukan pemerintah daerah, semua instansi pemerintah memang wajib punya JDH, mengelola JDH. Jadi beberapa JDH itu dikelola oleh bagian hukum kalau di pemerintah daerah kabupaten. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, adanya tugas pokok salah satunya adalah bantuan hukum, gitu, nggih. Kaitannya dengan bantuan hukum ini, Bu, apakah ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum saja, atau adakah untuk klasifikasi tertentu, Ibu? Khusus bantuan hukum, seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini baru pemberian bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Karena sesuai dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri, ada pedoman yang disampaikan yaitu penanganan perkara yang dihadapi pemerintah daerah. Jadi bagian hukum sebagai pengacaranya pemerintah daerah lah, itulah pada kalau istilah awamnya kan gitu ya. Kemudian bantuan hukum juga diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, tetapi melalui instrumen yang saya sebutkan tadi. Kami sudah punya perda dan kami sekarang sedang menyusun dan melakukan studi tiru lah untuk bagaimana mengelola bantuan hukum pada masyarakat miskin. Karena ini kan penting juga bagi masyarakat dan memang kewajiban pemerintah sebagai representasi negara di daerah itu pemerintah wajib hadir untuk melindungi masyarakatnya, khususnya yang masyarakat miskin. Tapi itu masih dalam proses menyusun konsep lah. Karena tapi kami bisa memfasilitasi itu karena kami kan link dengan Kementerian Hukum di wilayah Bali, bahwa di sana sudah dibuatkan anggaran lah, dibuat konsep untuk membantu masyarakat miskin dalam berperkara, khususnya dalam perkara yang menyangkut masyarakat miskin, khususnya perempuan, anak yang lemah ya, seperti itu. Jadi kami bisa berkomunikasi, menyampaikan, menyalurkan itu kepada Kementerian Hukum. Berarti masih dalam lingkup pemerintah daerah dan untuk kalangan masyarakat miskin, gitu, nggih. Selanjutnya Ibu tadi ada Ibu sebut JDIH, gitu, nggih. Mungkin banyak orang belum tahu apa itu JDIH, Ibu. JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu dikelola dalam sebuah sistem namanya sistem JDIH yang kami kelola. Itu kalau di bagian hukum dibuat pada tahun 2015. Kemudian sampai saat ini sudah berjalan. JDIH di Kabupaten Bangli ini meliputi apa saja, Ibu? Kalau JDIH sampai saat ini baru sebatas yang lingkup pemerintah daerah saja. Kemudian terdapat penyampaian di sana, ada fitur-fitur ya kalau misalnya masyarakat umum atau perangkat daerah yang membutuhkan itu, ada fitur di sana mencari peraturan daerah, yang peraturan apa saja yang sudah diundangkan di Bangli, kemudian peraturan bupati, dan kami juga ada rencana dan tahun ini sedang proses pengembangan untuk mengembangkan fitur-fitur yang lain. Karena kalau kami di daerah, kalau Bangli ini ya,
itu kan dikenal dengan Sarining Padma Buana. Jadi ada Bali kuno di sini. Jadi terbersit ide bahwa kita akan kelola juga informasi hukum yang berkaitan dengan sumber-sumber yang tentang Bali kuno. Ya. Jadi kami sudah mengelompokkan beberapa yang akan kami tampilkan dalam proses nih pengembangan JDIH, yaitu kita akan tampilkan lontar-lontar kuno yang hasil salinan nih, salinan dari yang kita dapat tuh 33 salinan lontar kuno yang kita kerjasama dengan perpustakaan daerah. Jadi kita sudah kelola itu, sudah kelompokkan dokumen yang akan kita upload. Kemudian juga beberapa dokumen-dokumen yang penting lainnya. Apakah fitur-fitur tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum ya Bu? Bisa. Bisa Bu. Bisa. Itu kita tidak ada pengamanan security yang lain ya. Itu pokoknya bisa kalau menampilkan nomor, tahun atau kayak model misalnya klasifikasi muncul di sana. Memang sih yang JDIH saat ini masih terbatas dia, artinya yang ditampilkan masih tidak banyak, kemudian dari segi tampilan belum atraktif, informatif. Jadi saat ini kita sedang dalam pengembangan itu biar JDIH itu informatif dan atraktif. Walaupun seperti itu, JDIH merupakan informasi hukum yang dilakukan oleh Pemkab Bangli ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat nih Bu. Jadi masyarakat lebih tahu tentang hukum di Bangli ini. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, apakah JDIH bersinergi dengan instansi lain, khususnya dengan pengadilan, baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama dan kejaksaan Ibu? Tentunya bersinergi Bu, karena JDIH itu kan jaringan dokumentasi informasi hukum di bawah JDIH nasional. Jadi seluruh instansi wajib bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya, kan itu. Saat ini fitur yang ada di JDIH yang sedang berjalan yang belum dikembangkan itu memang belum ada masuk fitur-fitur penampilan informasi hukum dalam bentuk dokumen atau apapun dari instansi pemerintah, khususnya instansi vertikal di Kabupaten Bangli. Tapi dalam pengembangan saat ini kami membuat fitur itu, jadi mengembangkan fitur untuk menampilkan informasi hukum dari instansi vertikal, termasuk dari pengadilan agama, kemudian dari pengadilan negeri, dan mungkin nanti ke depan juga instansi pemerintah lainnya yang ada di Kabupaten Bangli. Seperti itu. Baik, Ibu. Jadi sinergitas antar instansi ini sangat penting ya Bu ya? Iya. Untuk kebersamaan dan keterbukaan informasi publik ya Bu ya? Iya. Baik Bu, tidak terasa ini waktunya sudah di ujung. Saya mengucapkan terima kasih atas informasinya Ibu perihal tupoksi bagian hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli. Silakan Ibu, mungkin ada quotes atau closing statement di akhir podcast kali ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulan. Sesuai dengan tema HUT Kabupaten Bangli saat ini yang tahun 2025 ini adalah bagian hukum sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah terus bergerak dengan gagah berani, tangguh menghadapi segala tantangan, terus berkreasi, berinovasi guna membantu pimpinan dalam mewujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Bangli. Brave, resilient, dan inovatif. Terima kasih Mbak Ulan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Saya selaku host mohon undur diri. Semoga bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Sehat selalu Ibu dan semoga JDIH Kabupaten Bangli semakin maju dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.